Gue mesti ngapain? Pertama gini dulu. Gini. Terus ke belakang. Ke belakang. Nah, tapi sambil ngomong mahi. Enggak, biasa aja. my God. Anjing, gue dikerjain, Fix gue dikerjain. Woi, bangsat! Apa ini mahi-mahi? Beneran mahi. Coba Anda ngomong Ahok ketemu Ahok, coba. Loh, nggak ada 2 Ahok, cuma ada 1 aja. Ya Ahok kan bisa aja ada 2. Selamat datang kembali di Cerita Masa Kecilku, sebuah podcast di mana kami mengundang bintang tamu untuk cerita soal masa kecilnya. Karena kita semua punya masa kecil untuk diceritakan, anak-anak pejuang kanker punya masa depan untuk diperjuangkan. Pengennya, seperti kita bisa cerita soal masa lalu kita, ada dari pasien kanker bisa berjuang dengan bantuan lu juga, dengan sumbangan lu juga, supaya bisa menjalani pengobatan sampai rampung, sampai mereka dewasa, supaya mereka juga punya cerita-cerita yang mungkin oleh kita dianggap kayak ya cerita biasa aja, tapi bayangin umur lu 7, lu punya kondisi penyakit yang berbahaya, di kepala lu kan mungkin lu bertanya-tanya nyampe nggak di umur 17, nyampe nggak di umur 20. Jadi pengennya kita semua ingat bahwa yang kita punya, cerita masa kecil itu bernilai harganya, sesuatu yang anak-anak pasien kanker inginkan. Nah, hari ini ada sosok muda yang luar biasa, dicintai oleh anak-anak muda zaman sekarang. Gua sih mengenalnya lewat 2 karya film yang dikerjakan oleh 2 temen gua. Selamat datang untuk Mario Cesar. Apa kabar? Baik Bang Panji, it's an honor deh. Jujur men, ini semuanya ini lihat tuh, mereka terlalu girang. Enggak. Lihat tuh. Aja, Waktu aja. di sini Edi Brokoli, mereka who is that? Wey, parah. Gak tahu mereka who is Edi Brokoli, gila. Parah, jangan Iya. gitu. Iya, Jangan bro. guys, Edi Brokoli itu senior loh di Mario. dunia perkontenan. Nih ya, gue kasih tau deh sekarang. Ini gue kasih disclaimer. Jangan liatin mereka terlalu lama, salting mereka. Tuh kan, bener lagi ya. Jatuh cinta mereka, gila. Mario Cesar meluangkan waktunya, ini kan pasti ada nilainya, berharga sekali. Jadi thank you untuk udah datang ke sini. Thank you so much. Gue memprioritaskan di sini Bang. Thank you, Gue man. memprioritaskan loh. Boleh nggak tahu, apakah karena biasanya, soalnya biasanya ketika ada selebritis kelas kakap seperti Anda, Iya. biasanya tuh ada kisah di keluarga atau di hidupnya yang berkaitan dengan kanker. Kalau lu? Ada banget. Oh ada? Ada. Siapa? Keluarga? Anggota keluarga? Keluarga gua dari nyokap itu hampir semua meninggal karena kanker. Wow. Iya, yang terakhir tante gua, nyokapnya Yaya, Raisa. Nyokap Raisa tuh baru meninggal 2 minggu lalu karena kanker. Nyokapnya Raisa? Oh, hah? Lu siapanya Raisa? Gue sepupunya. Ah, gue juga dong. Jangan, masa ikutan? Aku juga mau. Hehehe, semua orang juga mau sih. Nyokapnya Raisa, bener. Nyokapnya Raisa kemarin baru meninggal. Oh, kanker ya? Iya, kanker juga. Kanker apa? Kalau boleh tahu. Paru-paru. Kanker paru-paru. Iya. Oke, jadi terima kasih sekali mau ikutan. Kita ini sebenarnya intinya cuma cerita aja. Iya. Cerita soal lu dari kecil sampai dewasa, karena lu sekarang adalah content creator. Sebenarnya lu aktor juga. Dan gue mau puji, gue tadi muji di depan dia, tapi gue juga mau muji di depan umum. Menurut gue, dia downplay his skill in acting, because I think you're a great actor. Aduh, thank you Untuk so 2 much. film, bahkan di film pertama, jadi dia di Ting Ning sayangnya nggak nyampe terlalu banyak ya. Berapa sih penontonnya? 180.000. Nah, itu level Panji Pragiwaksono tuh. Mendarat darurat, partikelir. Oh, Kristo. We're in the same league, Kristo. Kristo nih. In the same league. Seniormu. Tapi, Ya. pas dia main di agak lain Menyala Pantiku, per video ini 7,7 dalam kurang dari 3 minggu kalau gue nggak salah. Iya. Kisaran itu 19 hari. 19 hari. Benar, luar biasa. Nah, di kedua film tersebut, yang agak lain mungkin sedikit ya, Iya. tanpa spoiler, tapi dia bermain di akhir-akhir. Kalau di Ting Ning cukup sentral. Nah, waktu gue nonton Ting Ning, gue udah ngomong ini di depan Mario, waktu gue nonton Ting Ning, kesan gue tuh pertama, ini orang nggak bisa acting, karena kaku banget, kayak fake gitu lah gitu. Apaan sih ini orang nggak bisa acting? Belakangan ketahuan, kalau ternyata emang karakternya, siapa nama karakter lu? Danu. Si Danu itu memang berpura-pura, lagi faking justru. Dan ketika dia mulai keluarin karakter aslinya, baru bagus banget main. Terus gue yang,
oh fuck pemain, ini orang Masa sih, keren Bang? loh men. Masa Keren sih, loh bro. jangan gitu deh. Keren. Tolong dong Jangan gitu. Mira Lesmana, tolong dong ini Joko Anwar. Bang Jokang gue udah WA lo tolong dibaca Itulah. Tapi Soleh Solihun Anda nggak usah ngajak dia. Anda liga saya. Anda. Film Anda tidak laku Soleh Solihun. Jangan ajak-ajak dia. Nah, Apa lah. tapi Indonesia mengenal Mario Cesar sebagai seorang content creator. You do impersonations? Iya. Katanya Ahok ya waktu itu yang sempet bikin. Iya, yang paling banyak dikenal sih karena Pak Ahok. Coba Anda ngomong Ahok ketemu Ahok coba. Loh, nggak ada 2 Ahok, cuma ada 1 aja. Ya Ahok kan bisa aja ada 2. Nggak bisa. Lu mau... Dia kalau Iya kan? bener. Di sini ada reak Pak Buang. Iya. Waduh. Ahok ternyata. Ahok. Itu waktu itu gede ya. kenceng Gede ya? tuh, paling Iya, gede. iya. Karena menurut gue Pak Ahok itu sosok yang kalau dalam berpolitik tuh gue kayak gue percaya sama Pak Ahok Iya, gitu. Kayaknya iya. dia orangnya baik deh gitu. Iya, Kalau gue impersonate nggak apa-apa Nggak deh apa-apa, kayaknya iya. gitu. Jadi Pak Ahok aja deh. Sebenarnya Ahok juga paling enak sih di impersonate. Dia tuh suaranya khas banget, Bang. Iya, khas banget. Kayak Iya. kita tutup mata. Kalau misalnya suatu hari kita naik pesawat, terus Ahok adalah pengumumannya tuh, tahu nggak? Ini pasti Ahok. Gitu. Iya. Pada penumpang yang terhormat. Kok Ahok? Nggak mungkin orang lain. Iya. Nah, oke, jadi Indonesia mengenal Mario Cesar dengan karya-karya di internet. Tapi kita akan coba untuk cerita dari mana itu semua berasal. Karena apalagi kalau di dunia hiburan ya, biasanya suka ada benih-benihnya dari kecil sebenarnya. Jangan tadi deh, 30 episode sebelumnya tuh ketemu sama entertainer hampir semuanya dan udah kelihatan dari kecilnya. Cuman satu orang yang gua wawancara nggak kelihatan dari kecilnya bahwa dia akan jadi artis atau benih-benihnya. Coba Siapa? masalah Sofia Lacuba. Masalahnya dia cakep aja. Karena dia cakep banget ekstrim, akhirnya jadi superstar dia. Dulu apa? Petani. Anjay. Siapa tahu kan Gerwani kali dia. farmer kaya gitu. Enggak sih, dia orang cakep aja dia. Udah aja, dia cuma cakep. Habis itu, salah satu highlight dari episode itu adalah di bagian-bagian awal tuh mulut gue belibet. Orang-orang pada bilang, Mas Panji nggak pernah belibet, giliran sama Sofia Lacuba belibet mulutnya. Oh, starstruck Gitu. ya? Lu starstruck ya, Bang? Nggak biasa aja sebenarnya. Cuma orang jadi gosip. Ya biasa-biasa aja gue. Oh. Karena orang mengaitkan saya pernah ciuman sama Sofia Lacuba. Tapi itu aktor, itu bukan Panji yang ciuman. Gue bilang sama istri gue itu bukan Panji yang ciuman. Itu karakter. Itu karakter yang ciuman, Mil. Itu dokter Panji. Itu beda. Nah, Bedakan lah. Mario Cesar. Ya. Kalau boleh tahu, ini maaf sekali, ini pertanyaan yang tidak sopan sebenarnya. Oh, it's okay, no problem. Iya. Lu tuh umur berapa sih? Gue 29. 29. Berarti lu Iya. lahir tahun 96. wow. Saya bohong. Kayak gini ya? Saya bohong. Oh, ternyata gitu ya. Podcast ini ya. Ya, ini podcast tolol kan bosnya aja Sefrontal tolol. ini ya. Orang tuh suka nggak percaya, emang Panji pembina yayasan. 96. 96. 96. 96 lu umur berapa? 96 gue 79. Berarti berapa? 15 ya? 15. Mari kita mulai dari tanggal berapa ulang tahunnya? 27 November. Scorpio Anda. Enggak, Sagittarius. Oh, Sagittarius, aman. Scorpio psycho semuanya. Oh iya. Iya, ada Scorpio di antara kita. Scorpio tuh bulan apa? Bulan apa? Oktober November, Oktober akhir November awal. Ya, lu Sagittarius. Sagittarius gua. You believe in horoscopes? No. 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 Jadi kalau misalnya gue tanya, Sagittarius orangnya gimana? Lu bilang nggak tahu. Enggak tahu. Nggak Gua tahu. ya kayak gua aja gitu kali. Ya nggak tahu. Gue jarang sekali punya teman Sagittarius. Pikir-pikir, siapa teman gue yang Sagittarius? Jarang sekali. Karena menurut gua orang yang misalnya Sagittarius nih, gue Sagittarius terus ada temen gue Sagittarius juga, beda sama gua. Jadi kayaknya horoskop nggak Ya. sama semua deh. Gitu. Tapi kenapa orang bilang Gemini bangsat kalau Nah gitu? itu dia, gue juga nggak tahu sih kenapa. Nggak tahu gue. Kenapa ya? Nggak tahu. Gue sebagai Gemini sih. Enggak, Gemini mah. Gue sih, Aman aja. mana ada Gemini bangsat. Gemini is a person lah. Kalau lu bilang Gemini bangsat, berarti lu anggap Soeharto bangsat. Gila lu. Gila. Soeharto Gemini, Soekarno Gemini. Oh iya. Iya, Soekarno Gemini. Habibie Gemini. Maaf. Terserah deh. Terserah Pita Kuning mau disensor atau tidak. Kita ngomong aja kita mah bercanda. Bercanda ya, itu saya bercanda saja. Berarti ini podcast kanker loh.
Berarti podcast kanker ini. Maaf ya guys. Ya. Ayo nyumbang dah ke Pita Kuning dah yang mau hukum nih. Iya. Hukum lagi nge-pick nih viewership-nya. Let's go dong. Ngundang dong, nyumbang dong ke Pita Kuning ya, ke pitakuning.or.id ya. Pitakuning.id. Pitakuning.or.id. Oke, anyway. 27 November 1996 lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta. Iya. Rumah sakitnya? Rumah sakit enggak sih, di Depok sebenarnya. Rumah sakit Puri Cinere. Puri Cinere. Iya. Depok atau Jakarta apa Cinere sih? Tapi Cinere katanya tuh Jakarta Depok gimana emang. ya? Emang Cinere Jakarta? Oh, lu orang Cinere lu. Secara ini Depok kan? Lu mah ngaku-ngaku aja. Rumah sakit Puri Cinere itu masuk perbatasan. Jadi ada selamat datang di kota Depok. Depannya tuh rumah sakit Puri Cinere. Iya. Aneh banget nih. Iya, jadi kalau misalnya gue lahir di kamar yang paling ujung, gue di Jakarta tuh lahirnya. Iya, kamar 501 kayaknya dah. Depok bukannya Depok Bogor bukan sih? Apa Depok bukan Bogor ya? Depok Jawa Barat. Depok Jawa Barat. Jawa Barat. Iya. Oke. Dari kecil rumah lu emang sekitar situ. Lu tinggal di mana? Gue Bintaro, dari gue lahir di Depok, Situ. di Cinere. Nah, terus rumah gue tuh di Bintaro. Karena Cinere itu deket terus sama rumah tante gue. Nah, tante gue itu adalah kakaknya nyokap. Nyokap tuh deket banget sama dia. Ya kan masih kakak adik ya, masa nggak deket? Tapi Lu tujuh aneh bersaudara. Tujuh bersaudara, Oh, tujuh. mereka berdua paling dekat soalnya cewek dua-duanya. Oh, jadi terus udah gitu biar gampang urus persalinan segala macam, Iya. ada yang support dan yang deketnya ke rumah si tante. Iya. Ketimbang ke rumah lu sendiri. Betul. Lu dari kecil Bintaro berarti? Bintaro gue, nggak pernah Bintaro pindah. Jaya, Bintaro Bintaro Atau Jaya, Bintaro sektor Permai. pindah. Dulu tuh tiap tahun tuh pindah karena nyokap gue ngontrak pindah-pindah terus. Jadi dari gue kecil tuh setiap tahun gue pasti pindah. Sektor Oke. 1, sektor 2, sektor 3. Wah, makin lama makin kecil tuh rumahnya tuh. Nggak kan, gede kecil. Gede-kecil. Gede kecil. Kan Bintaro 1 mah gede semua, men. Iya dong, Bintaro 1 kan gede-gede kan. Di depan Iya kan sih, itu. iya benar. Gue sempet tinggal di Bintaro sektor 2, tapi bukan di Bintaro Jaya, di kampungnya. Jadi lu mesti masuk kampung, ada namanya Haji Toran. Haji Toran tahu gue. Nah, gue tinggal di situ. Kok bisa tahu Haji Toran? Gue tinggal di situ, men. Oh, Itu gue kecil, waktu gue SMP. Abis itu gue pindah ke sektor 3. Ya. Jalan Mandar, 19, nomor 19. Masih hafal gue. Mandar gue juga pernah. Depan masjid, persis. Lu di Mandar depan masjid? Iya. Anjing, ada yang pernah gue ewe juga tuh di situ. Masa depan masjid? Ya kayak orang rumahnya di situ gimana? Iya, Bukan ngewe depan masjid dong. Kebetulan. Ngapain gue ngewe Nggak, lu depan cari masjid? rumah lain dong, kan ada tuh. Lah orang ngeceweknya di situ. Iya, bilang aja. Rumah kamu kan depan masjid. Ayo kita ngewe tapi di sana. Gitu. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Masa lalu kan masa lalu. Masih bodoh. Yes, sir. Mandar berarti Mandar berapa tuh? Mandar Aduh, nggak tahu. Mandar gua. utama kayaknya. Masuk, lurus, nanti ada di sebelah belok kiri, yang ada masjid betul. tuh. Masjid Raya Mandarnya itu. Betul. Gue di Mandar 19, tapi untuk ke lapangan basket, dulu ada lapangan basket. Yang sekarang suka ada, kalau malam tuh suka ada tenda makanan. Kan suka ada yang jual-jual makanan tuh, Mandar. Ada deh. Emang ada? Ada. Dekat Bintaro Plaza. Dari Bintaro Plaza lu pasti ngeliat tuh di situ. Anyway, gue suka ke daerah situ. Tapi, Sekarang udah nggak ada, Bang. Emang udah nggak ada? Udah nggak ada. Oh, iya. Samping Maaf. Bintaro Plaza kan? Iya. Ah, itu udah nggak ada, udah lama banget. Oh iya, maaf deh kalau gitu. Udah lama. Berarti sekarang zaman udah saya. Iya, ganti Jauh. coffee shop. Coffee shop. Iya, ganti coffee shop Udah sekarang. ya, udah bener. Terus udah gitu, Bintaro 2 lu di mana? Jalan apa? Gua sektor 2 itu Parkit. Parkit. Pasar Bintaro. Tahu gua. Parkit gua tahu. Gua punya teman tinggal di situ. Waktu Bintaro sektor 1, Sektor Jalan-jalan. 1. sektor 1 Garuda Elang namanya kan. Dulu gua... Oh bukan, Elang tuh sektor 9. Oh iya ya. Iya. Nah, kalau lu- Sektor 1 gua nggak pernah, sorry. 2, 3, 4, 5. Buset. 2, 3, 4, 5. Sektor 2 di mana? Sektor 2 Parkit. Sektor 3 Sektor 3 Mandar. Mandar. Camar. Camar betul. Sektor 4 Sektor 4 Cucur. Cucur. Belakang Al-Azhar Bintaro. Sektor 5 gua nunggu ada yang kalong aja nih bangsa. Nggak ada. Sektor 5 gua Puyuh sama Puter. Puyuh sama Putar. Iya. Gila. Sektor 6. Nyokap lu ini jualan rumah kayaknya ya. Nggak tahu, gua juga beli bingung. rumah resell. Pindah mulu. Iya, itu nyokap gue itu kayak gitu kelakuannya. Dia beli rumah, habis itu ntar dia jual. Habis itu duitnya dia pakai untuk beli rumah lagi. Habis itu dia jual begitu mulu. Tapi kalau gue makin lama makin kecil. Karena duit hasil jualan dia dipakai untuk rumah yang lebih kecil. Karena anaknya juga udah makin gede. Sendiri. Biayanya banyak ya? Apa Betul. karena nyokap lu mau aja? Enggak, biayanya gede. Oh. Terus anak-anaknya udah mulai nikah. Sehingga akhirnya nggak butuh rumah terlalu besar kan. Oh. Tapi berarti almost all your life dong. Iya, betul. Sampai sekarang masih?
Sampai sekarang, gue karena udah terbiasa di Bintaro, jadi gue sekarang ya kalau gue kan sekarang baru nyewa rumah sendiri. Dulu terakhir gue tinggal sama kakak gue, itu tetap di Bintaro. Karena gue kayak udah terbiasa di Bintaro, ya udah gue Bintaro aja gitu. Oh iya, Bintaro. Gue dulu, lu sekolah juga dari situ berarti? Iya, Bintaro. Jaya? Bangunan Jaya? Enggak. Gue di SD-nya di Tunas Indonesia, sektor 9. Depan Mentari. Ya, ini beda angkatan sih. Waktu zaman gue masih di sana, SD Pembangunan Jaya itu literally di sektor 3 juga kan? Nggak tahu gue kalau SD. Oh iya. Pembangunan Jaya, yang dekat mall. Oh itu SD ya? Gue tahu SMP. Oh dulu SD. Banyak yang berubah ya Jakarta ini ya. Apa yang gue nggak tahu sih. Iya. Oke, tapi kita balik lagi ke 27 November 1996. Waktu lu lahir, mungkin lu dengar dari cerita orang tua dan segala macam. What was your family like? Bokap lu kerja apa sih? Bokap gue aktor dulu. Hah, oh ya? Iya. Siapa ya? Fendi Pradana dulu main jadi Brahma Kumbara Saur Sepuh. Weisele hey wait. Bener banget. Itu Tukul Arwana. Legend itu, men. Iya. Bokap gue itu. Terus kalau nyokap? Nyokap di rumah aja, ibu rumah tangga, tapi catering. Oh. Nyokap catering. Kayak apa, men, punya bokap aktor? Brahma Kumbara ya, men? TV atau yang film? Film. Yang film? Kalau TV, Panji Manusia Milenium. Hah? Jadi apa dia? Don Klo. Jadi musuhnya. Oh ya? Ya. Mati kau goblok yang gitu. Itu tuh ada tuh. Ben, sebelum gue tanya lebih lanjut ya. Iya. Orang tua masih pada ada? Nyokap udah nggak ada. Nyokap udah nggak ada. Bokap? Bokap ada, cuma udah nggak tinggal sama gue. Hubungan baik? Alhamdulillah. Karena kan ada juga yang nggak mau ngomongin soal bapaknya. Kayak Bene gitu kan, kalau diajak ngomong sama bapaknya kan dia males. Bene Dion. Tapi hubungan oke? Alhamdulillah. Oke. Oke, kita balik lagi. Jadi, waktu lu kecil, lu nggak punya any recollection bapak lu selebriti? Ada banget. Oh, ada banget justru? Ada banget. Dari TK udah ngerasain kayak gitu? Gue sih ingetnya SD ya, karena TK gue ingatan gue nggak terlalu nggak terlalu clear. Lu tuh berapa dari berapa bersaudara sih? 2 dari 2. Oh, lu anak buntut? Iya. Kakak lu umurnya berapa bedanya? Kakak gue beda 3 tahun. Cowok sekarang 32, cowok. Cowok, wow, cowok berdua beda 3 tahun sih. Cowok berdua. Bengal sih. Badung bareng. Kakak gue badung parah, gue enggak sama sekali. Gak percaya? Ulangi, kakak lu? Kakak gue badung banget. Lu? Enggak sama sekali. No. Beneran? Loh. Nih, coba orang-orang yang pernah nonton gue kalau gue cerita-cerita. Enggak aneh. Enggak ada. Kakak lu konten creator juga ya? Kakak gue konten creator juga. Jadi di konten creator, di konten-konten kalian juga itu ter-establish bahwa kakak lu tuh lebih bengal daripada lu? Kelihatan dari konten kakak gue tuh orangnya vokal banget. Jadi dia kalau misalnya ada yang nggak suka nih sama ada isu apa gitu, dia ngomong, ini lu goblok ya kayak gitu-gitu. Kalau lu? Nggak kelihatan lah. Gue enggak, gue komedi-komedi aja. Tapi kok ini apa ngeklik kalian berdua? Klik banget. Kami tuh punya banyak yang in common. Tapi kalau misalnya untuk lifestyle gitu, sama teman main gitu-gitu beda banget. Tapi saling sayang. Saling sayang. Soalnya terakhir kali ada konten kreator KKD kan mereka sebenarnya nggak saling sayang. Yang saya maksud adalah Andovi dan Jovial Dagope. Oh iya, sebenarnya mereka kan ini ya politiknya kan bertabrakan. Enggak, memang mereka saling benci aja. itu fitnah yang sering gue lakukan. Lu tuh sayang nggak sih? Sayang, bohong lu. Oke. TK lu nggak ingat sama sekali? TK inget dikit doang gua. Teman pertama lu kakak lu dong? Iya. He's your first friend? Iya, betul. Iya, kalau dibilang kayak gitu. What kind of big brother is he? Suka usil, gue suka usil. Gue tuh suka banget sengaja bikin adik gue nangis, sengaja. Untuk tujuan utamanya adalah supaya gue bisa gitu. Iya. Gue tuh seneng lakuin itu, gue seneng menenangkan. Sampai gue dewasa, sampai gue jadi bapak, gue paling kuat gendong anak gue sampai anak gue tertidur. Kalau istri gue udah, gila nih anak gak tidur-tidur, tuh gue yang gendong anak tidur. Kalau udah tidur lu bangunin lagi? Enggak. Kalau udah dewasa, saya sudah lebih pintar. Oh iya. Saya sudah lebih dewasa. Lebih Tapi adik gue tuh sengaja, adik gue suka gini, bayangin ibu meninggal, ayah meninggal, Mbak Tias meninggal, aku meninggal. Kan masih ada Bude meninggal. Masih ada Tante Ida meninggal. Nangis. Terus gue tenangin. Ntar besok itu lagi, bayangin ibu meninggal. Terus aja lu tanya pada gue dah, sering banget. Gue usil banget.
ke dia. Dulu kita suka main tinju-tinjuan. Dan gue punya rekor 100 kali menang. Karena lawan gue ada semua. Tapi gue catat. Abang lu kayak apa? Enggak, sorry, gue mau nanya. Itu 100 kali menang tuh maksudnya lu tinjunya gimana? Sampai dia jatuh. Kan dia anak kecil, gue tuh sampai KO aja. This was the 90s, man. Olahraga populer tuh tinju pada masa itu. Gue punya sarung tinju, adik gue punya sarung tinju gue biru, adik gue sarung tinju merah. Jadi gue tonjok sampai dia jatuh, gue anggap itu kemenangan gue. Adik lo berarti setiap sore udah ada ice pack di sini. Sampai suatu hari gue punya pembantu cowok yang umurnya sekitar 4 tahun di atas gue, namanya Andi. Tonjokannya keras banget, sampai pusing dia. Pusing. Baru tahu ya itu ternyata ada langsung berhenti, saya pensiun. Saya gantungkan sarung tinju saya. Itu yang dirasakan ade lu, Bang. Iya betul, biarin aja. Fuck ade gue. Beda 3 tahun juga gue sama ade gue. Oh, beda 3 tahun. Beda 3 tahun. Iya, jadi gue juga masih tolol, masih bocil tolol gue gitu-gitu. Tapi gue seneng banget nenangin dia nangis. Nah, kakak lu gimana? Sorry, kakak lu namanya siapa? Marco. Kakak lu gimana? Kakak gua yang lebih sering gangguin kakak gua. Karena badan dia tuh gemuk banget. Dia tuh beratnya dulu 100. Lu ingat itu waktu lu kecil lu sering gangguin dia? Gangguin itu karena ngintilin pertemanannya dia atau apa gitu? Ngintilin pertemanan dia dan dia nggak suka. Terus kalau misalnya di rumah nih, gua kalau misalnya ngeliat dia nganggur tuh nggak bisa gua. harus gua apain gitu biar dia tuh interaksi sama gua. Karena dia tuh jarang mau interaksi sama gua. Dia main game, main sama teman-temannya gitu. Tapi kalau misalnya emang kita emang lagi family time, ya interaksi kita. Kan angkatan kita agak beda ya. Kalau ngomong mainan gue tuh benar-benar literally mainan fisik itulah, robot-robotan, mobil-mobilan. Dan adek gue dapat lungsuran gue. Itu agak kasihan tuh. Baju gue turun ke adek gue, mainan gue turun ke adek gue. Adek gue tuh kayak nggak pernah punya mainan sendiri gitu. Agak kasihan sebenarnya. Oh. Nah, lu kan pasti mainannya bukan mainan fisik kan? Mainan fisik gue. Oh ya, mainan apa yang lu punya? Dulu gue Ultraman. Terus gue DC Marvel, gue beli. Disney Marvel, oke. Fisik-fisiknya, terus. Oh, masih main action figure berarti ya? Masih gue. Tapi video game pada masa itu apa? Video game yang populer, PS1. Wah, PS1. PS1. Sama Dreamcast, kalau lu tahu Sega Dreamcast. Iya. Lebih populer PS1 sih. Benar. Wow, PS1 ya? PS1. Game PS1 yang lu ingat apa? Gue dulu ingat PS1 ada game ini. Tenkaichi Budokai. Oh ini, Dynasty Warrior? Bukan men, ini. Budokai Tenkaichi kan? Dragon Ball. Dragon Ball ya. Dragon Ball, benar. PS1. Budokai Tenkaichi. Oke, tapi mainan lu mainan sendiri, bukan mainan lungsuran abang lu? Ada yang lungsuran tapi mostly mainin gue sendiri. Your favorite action figure? Favorite action figure? Gue masih ingat punya gue. Apa? Punya gue adalah Peter Venkman Ghostbusters. Dulu Ghostbusters kan populer di zaman gue kecil. Iya. Terus gue dulu punya mainan Ghostbusters yang kalau kakinya dipencet, rambutnya naik, matanya keluar, lidahnya gitu. Oh, keren banget. Iya, gue suka banget itu. Aji keren banget. Suka banget. Itu lungsuran dari tetangga. Dari tetangga. Gue punya tetangga orang Norway yang pulang ke Norway, terus mainannya dilungsurin ke gue. Ini gue ambil jadi punya gue. Peter Venkman. Kalau lu action figure favorit lu? Salah satunya The Thing dari Fantastic Four. Oh. Karena waktu itu gue dibeliin itu kalau nggak salah hadiah gue bagi rapot. Oh wow. UAS kalau nggak salah. Beli itu The Thing-nya pakai segede gini, pakai baterai. Dan dia realistis banget. Jadi ada kotak-kotak batu-batunya tuh, I see. Ada tekstur batu gitu. Yeah. Terus kalau misalnya jari dia tuh bisa gerak. Kalau diginiin ada keren. Itu ada sound effect-nya. Keren. Ada sound effect itu keren banget. Wow. Ini lu umur berapa berarti? SD? Wow, gila sih. Lu SD baca buku nggak? Gue pengen tahu buku era itu aja, atau enggak? Lupus gue baca. Hah? Baca Lupus gue. Lupus apa ini, men? Lupus era gue, men. Gue baca SD. Dari siapa? Kakak gue tuh koleksi Lupus. Kakak lu koleksi Lupus? Kakak lu kelahiran tahun berapa? Kakak gue 93. Masa kakak lu baca Lupus? Baca Lupus, dia banyak lagi. Lupus apa ini ya? Kayaknya beda deh. Tahu. Bukan Lupus Hilman ya? Lupus Hilman. Masa sih? Iya. Itu udah lama banget ya, Bang? Lama banget, men. Gua SMA. Wait. Tahun berapa lahirnya? Kakak gue 93. Oh, bener, Reng. Bener. I was about to say, gue SMA. Kakak 93. Dia lahir, iya bener. Loh, tapi dia masih kecil. Nggak tahu deh. Tapi di era SMA, gue SMA, Lupus memang lagi gede-gedenya. So it makes sense kalau misalkan 10 years ahead, Lupus masih tersisa. Lucu banget ya?
Bacanya lupus ya? Lupus. Gue pikir itu emang zaman gua. Enggak, itu zaman dulu. Lupus, Gusur, Boim, Iya, kan nama karakternya kan? betul. Iya, dulu ada filmnya men, in the 90s. Tahu gue yang kalau nggak salah yang mainin tuh yang agak gemuk itu kan. Fahimbo, Iya. jadi Gusur. Iya, jadi Gusur. Aneh banget, gue gak nyangka kita masih ada, itu Hilman Hariwijaya, legend men. Hilman Hariwijaya adalah Raditya Dika zaman dulu. Raditya Dika kan populer dengan buku-bukunya kayak Kambing Jantan, terus udah gitu kayak Marmut Merah Jambu, Manusia Setengah Salmon, Hewan Setengah-setengah lah pokoknya lah. Iya. Cinta Brontosaurus, Babi Ngepet, apalah. Nggak ada babi ngepet kayaknya. Ya, atau apalah, ikan busuk, gitu-gitulah pokoknya bukunya Radit. Ya kamu adalah anjing. Nah zaman dulu Hilman adalah itu man, he was the biggest novelist at that time. Oh, kayaknya penulis pertama yang gue tahu di memori gue itu deh. Hilman deh kayaknya. Wow, what an era. Oke. TK lu nggak ingat apa-apa? TK-nya TK apa? Gue TK ada di sektor 5, sekarang udah nggak ada TK-nya. Namanya Citra Indonesia. Citra Indonesia. Iya. Apa yang lu ingat? Temen? Cewek yang lu taksir? Guru? Temen, guru. Dulu tuh, jadi Citra Indonesia itu ya kayak sebuah yayasan. Sekarang masih ada SD-nya. Kakak gue SD di situ. Yang menggabungkan anak-anak berkebutuhan khusus sama yang enggak. Jadi dicampur. Wow, kenapa tuh waktu itu? Siapa di antara lu atau kakak lu yang berkebutuhan? Gak ada. Cuma gara-gara deket rumah aja. Iya temen kakak gue pernah datang ke kelas, temennya koprol depan warung. Beneran. Jujur gue gatal sih. Jujur gue gatal. Biasa. Jujur gue gatal mau ngebahas nih. Iya. Terus kakak gue pernah datang ke sekolah pakai parfum baru. Iya. Terus sama temen dia gini. Lembir. Gini ya. Sebenarnya secara konsep itu keren. Itu sekolah yang inklusif berarti. Iya. Karena salah satu, kalau waktu gue SD, gue tuh sekolah di SD Triguna. Di samping gue tuh ada SD juga, tapi SD YPAC. Lu tau YPAC nggak? Nggak tau. Yayasan Pendidikan Anak Cacat. Nah jadi yang cacat ditaruh di situ. Yang mana dari gue SD tuh gue udah ngerasa aneh. Jadi kan hanya karena dia cacat, bukan berarti dia nggak bisa mikir kan? Ya. Sebenarnya bisa aja satu sekolah sama gue. Dan gue punya satu teman cewek namanya Imalia Ninda. Dia tuh, gue sering banget cerita ini di podcast Cerita Masa Kecilku. Dia tuh polio dua-duanya. Jadi dia butuh rangka besi gitu untuk bisa jalan. Nonton Forrest Gump nggak? Iya tahu. Ingat Forrest Gump kecil? Iya. Pakai rangka besi kan? Iya. Nah Ninda tuh kayak gitu. Tapi Ninda lebih parah. Jadi dia nyeret kakinya. Diseret. Jadi nggak pernah bisa napak. Nyeret. Jadi benar-benar Salah satunya nyeret. dua-duanya. Karena memang dia... Gue pernah nanya, di samping YPAC kenapa lu sekolah di sini? Terus jawaban Ninda adalah, karena kan gue anak normal. Jadi dia nggak nganggap dia cacat. Kebayang maksud gue? Oh. Sementara sekolah ini gue sebenarnya bridging cuma karena pengen gue hina-hina aja tadi belakangan, tapi sekolah ini inklusif. Jadi anak yang berkebutuhan khusus dengan anak yang tidak berkebutuhan khusus tuh digabungin bareng-bareng. Ya. Yang mana sebenarnya kan bisa jadi konflik sosial ya. Iya. Karena kan namanya juga anak kecil kan akan bilang, lu aneh dah gitu. Iya, pasti sih. Lu di situ. Gue di TK-nya. Tapi TK-nya kan berarti sama anak berkebutuhan khusus juga kan? Iya. Terus ada persinggungan kayak gitu. Ada lu pernah ngomong, lu aneh dah. Kayak Gila lu ya? Enggak. Kayaknya nggak pernah kayak gitu dah. Ah, sedeng gitu. Orgil lo. SGM. Sinting gila miring. Kalau tau SGM sih kan, itu gue SD men. Gue juga dapet. Masih ada istilah SGM sampai sekarang, masih ada. Iya aneh banget. SGM lo sampai sekarang nggak tahu, gue masih ada. Sinting gila miring, aneh. Iya aneh banget, iya. Karena anak berkebutuhan khusus itu untuk segera informasi itu bukan ODGJ ya. Anak berkebutuhan khusus itu diskalkulia, disgrafia, ADHD, ADD, dan diskalkulia ya. Contohnya diskalkulia itu ketidakmampuan untuk memahami konsep kenapa 5 lebih banyak daripada 3 gitu misalnya. Kalau disleksia tuh ngeliat kata tuh kayak kebalik-balik gitu. Kalau disgrafia tuh nggak bisa mengenali bentuk. Jadi itu namanya anak berkebutuhan khusus. Termasuk kebanyakan sih kasusnya tuh ADD dan ADHD. Ada stand up comedian, gue lupa namanya siapa. Dia bilang, gue tuh ADHD. Kalau zaman dulu disebutnya anak setan. Yang penting nakal aja. Atau lu jangan-jangan ADHD kali, cuman gak pernah dibilangin sama lu. Iya juga, tapi gue kayaknya iya dah. Iya kan? ADHD tuh yang kayak nggak bisa fokus. Hyperactive ya, kesulitan untuk stay fokus dalam sesuatu. Oh iya, itu gue nggak bisa. Tapi gue belum ini sih. Orang tua lu gak bilang kali sama lu. Jangan ya. Iya. Orang tua gue nggak tahu deh kayaknya. Nggak mungkin orang sekolah di situ. Ada banyak sekolah. Iya, jangan ya. Ah, iya lagi. Kakak lu di situ juga?
Kok gue situ juga? Jir, baru orang tua gue tahu ya. Iya. Jangan sengaja ya? Kalau gua memang waktu kecil emang diagnose ADHD. Oh, lu udah diagnose, Bang? Kalau waktu gua kecil, nyokap gua bilang. Nah, kalau lu, ini kan berarti kan anak dalam spektrum ya. Spektrum kan bisa beda-beda ya. Maksud gua, ADHD juga ada spektrumnya. Ada yang cukup ekstrim, ada yang mild gitu. Autism juga ada spektrumnya. Nah, mungkin lu juga ada di dalam spektrum tersebut, kali lu aja nggak tahu. Mungkin ya, gue juga nggak tahu. Iya. Iya, Tapi yang lu inget dari pertemanan di TK tersebut gimana? Selain yang hayu gitu. Ada satu yang gue inget kalau dari TK sih ada satu anak yang berkebutuhan khusus. Memang dia berkebutuhan khususnya gue nggak tahu ya, mungkin autism tapi gue nggak tahu tingkatnya segimana. Tapi dia ini sih waktu itu memang saat itu di angkatan gue tuh dia tidak disukai karena emang anarkis anaknya. Iya. Gue juga ada yang kayak gitu. Jadi ini kenapa ini tuh penting untuk dikenalkan ke anak SD menurut gue. Jadi dari kecil lu tuh udah ngelihat itu dalam pertemanan lu. Dalam waktu gue SD gue juga punya. Gue bisa sebut nggak ya namanya? Gue sebut aja deh. Di SD gue tuh ada anak namanya Andon. Sekolah menganggap dia anak nakal. Gue merasa he's in the spectrum. He's not crazy, he's just in the spectrum gitu. Karena yang dia yakini, yang dia suka itu beda sekali. Anak dalam autism itu kalau suka sesuatu itu spesifik sekali. Spesifik sekali. Nah, Andon spesifik sekali dengan tukang parkir. Dari dia SD, dia tanya cita-citanya apa? Jawabannya tukang parkir. Gue gak mau main gue. Dia spesifik. Dan dia jadi tukang parkir. Terus, stop gitu. Dia waktu di SD, dia udah punya peluit dari di SD. Anak SD pada umumnya pengen jadi tentara, polisi, astronot, dan pilot. Andon tukang parkir. Dia suka keteraturan. Dan dia terganggu sekali dengan yang parkir nggak. Kalau sekarang tuh disebutnya parkir nggak jelas, tau gak lu? Karena ada akun Instagram yang parkir lu bangsat. Nah itu dia. Lu tau gak? Parkir lu bangsat yang nggak jelas itu parkirnya. Iya. Nah dia tuh udah parkir lu bangsat dari SD tuh dia tuh. Tapi karena gue kenal dengan anak seperti Ninda dari gue SD, anak seperti Andon dari gue SD, buat gue tuh nggak aneh ketika gue dewasa dan ketemu sama kayak gitu. Buat gue itu orang aja gitu. Iya. It's interesting nyambungnya ke Tingning sebenarnya. Waktu lu lihat naskahnya lu kayak relate atau lu pernah hidup di dunia dengan orang seperti. Betul. Iya, pernah hidup di dunia dengan. Tapi gue nggak relate dengan orangnya. Iya, tapi lu kenal orang seperti itu dalam hidup. Kenal. Oke. Nah, dari TK itu kita naik ke SD. Lu SD di Tunas Indonesia. Tunas Indonesia ya. Itu di sektor berapa? Sektor 9, deket Jalan Elang. Deket Jalan Elang. Oke. Yeah. Terus waktu SD lu anak apa? Anak pintar, anak nakal, anak ngeband, anak apa? Nah, gue dari kelas 1 sampai 4 pinter gue. Matematika gue 100 terus. Oh ya? Iya. Nah, gue udah mulai setelah kelas 4, matematika gue udah 80, 90. Langsung dikasih set face sama gurunya. Dikasih set face? Oh, karena 85 set face gitu. Padahal 85? 85. Karena gue biasanya 100 terus. Apa tuh faktor penyebabnya? Katanya gue sering bengong. Pas bagi rapot kata nyokap gue, kamu tuh sering bengong, kata Miss Moria. Beneran, sering bengong gue. Nggak tahu gue. Coba lu tanya lagi kenapa lu dimasukin TK yang pertama tuh. Kenapa ya? Gue juga bingung. Pas gue ditanya juga nggak tahu, nggak mikirin apa-apa gitu. Katanya kamu tuh sering bengong ya, kamu mikirin apa sih? Ditanya sama nyokap gue. Nggak tahu gue. Ngayal aja kali. Ngayal ya kayaknya deh. Ya anak si Dipo, anak gue juga seneng banget ngayal. Jadi waktu itu ada satu momen yang lucu sekali. Jadi gue pernah ngajak Dipo mungkin masih 6 atau masih 5 ke acara bareng sama Radit. Terus Radit ngelihat Dipo, terus bilang, gila itu anak mirip banget sama gue. Jadi Dipo tuh ada dunianya sendiri aja gitu. Karena dia bengong, karena dia pokoknya he's a loner lah gitu. Yeah. Jadi tapi kadang-kadang Dipo nih kalau bengong gini, Dipo bangun, dia bengong gini. Gitu. Jadi tiba-tiba dia lagi ngayal apa gitu. Oh iya. Persis kayak si karakter Gema kan? Gema, ya. Iya, persis. Makanya gue yang gue kayak gila ini relatable sekali. Iya. Oke, jadi nilai lu turun tuh. Nilai gue turun dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Iya, kelas 4 gue udah mulai ngerasa gue bego tuh. Oh. Berarti selama 4 tahun, 3 tahun pertama gak pernah bengong tuh asumsinya? Kayaknya sih gak pernah ya. Tapi gue nggak ngerasa ada yang beda sih Bang sebenarnya. Apa kayak
seiring berjalan waktu kayak gue nggak merasa, lama-lama gue emang sering bengong gitu. Atau mungkin sebenarnya emang lu dari kecil bengong aja. Hanya saja orang tua nggak pernah nganggap itu masalah karena nilai lu 100. Nilai bagus ya? Ketika jadi 80, bengongnya jadi culprit gitu. Ngerti nggak maksud gue? Iya. Nah tapi masalahnya kenapa jadi 80 itu loh? Narkoba kan? Gue sempet narkoba. Waalaikumsalam, iya udah pulang nih. Sebelum PS. Aneh itu gurunya tuh kecewa banget 85 aja dikasih sad face. Iya makanya. Itu lu yang ingat atau orang tua lu yang cerita? Gue ingat. Oh, lu ingat terus Gue ingat gara-gara nih kamu nih sampai dikasih ini, terus gue liat, oh iya lagi. Karena orang tua gue deket banget sama guru. Dan sama orang tua lain. Terus ada usaha untuk mengembalikan ke 100 kah? Apa kalau ikut les jadinya? Les gua. Oh ikut les waktu Iya itu. les. Jadi pertama kali ikut les juga kelas 4? Kelas 4 apa kelas 5 gitu, private. Oh les private. Les private. Gue juga punya nih cerita soal guru les privat. Gue waktu kecil tuh saking males ya. Abis masa di sekolah udah belajar matematika, di rumah masih belajar matematika lagi. Iya bener. Ngapain gue suka kabur-kaburan tuh. Gue bilang, nggak ada di rumah. Bilang sama pembantu, nggak ada di rumah, padahal gue digenteng. Pokoknya gue ngumpet-ngumpet aja. Iya, terus yang paling kasihan ya, sekarang mikir kasihan. Guru les gue tuh pasti masih muda tuh. Pasti probably 18, 19, 20, anak kuliah lah. Biasanya kan orang-orang kuliahan kan side hustle-nya tuh jadi guru. Terus guru les gue tuh selalu dikasih roti. Roti 1 tangkep, meses sama mentega dipotong 2. Iya. Selalu gue yang makan. Terus gue pikir-pikir kasihan banget nih orang. Enggak, dikasihnya tuh di depan dia. Iya, jadi tapi kan lu yang makan. Iya. Jadi misalnya ini gue, ini gurunya dikasih, "Nih Pak, makanannya." "Oh ya, terima kasih." Gue yang ngambil. Sekarang gue mikir, kasihan banget ini orang. Itu orang jalan kaki ke rumah gue. Gue kasihan banget. Lu ngambil lagi pas guru lagi lu gini. Aduh, gue mikir-mikir, kasihan banget hidup jadi guru les. Les apapun lah. Untuk semua guru les di luar sana, I feel you. Iya deh. I support you. Emang anak-anak anjing memang. Iya bener deh, guru les tuh kasihan-kasihan banget deh. Tapi lu baik gak sama guru les? Gue baik, alhamdulillah gue baik. Les matematika, hanya matematika? Matematika sama ngaji. Islam? Iya, betul. Wah, gua enggak tuh. Gak apa-apa kan, gak semuanya ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu gue gak belajar tuh yang apa? Nada-nada itu apa namanya ya? Tajwid. Bukan tajwid. Apa sih namanya? Ikoma. Doma. Bukan Gimana namanya? Ini bego semua nih, men. Iya, udah itu. Tadi bilang apa? Tajwid? Enggak tajwid. Tajwid kan? Tajwid mah ininya kayak murotal. Ya murotal gue nggak. Kombat kali murotal. Mortal Kombat. Murotal Kombat. Astagfirullah. Maafkan saya Ustaz Felix Xiao. Maaf. Murotal. Iya. Les ngaji lu ya? Iya, ngaji. Gue pengen murotal kok. Murotal. Iya. Les ngaji. Soalnya gue yang paling drop tuh matematika gue bahkan sampai dia dropnya cuma 85, men. Tapi abis itu parah. Di kelas 5 gue udah mulai 7. Kelas 6 mungkin boring ya? Boring nggak? Boring menurut gue. Jadi lu kayak gak nemu ngapain sih? Iya. Mungkin dari 1, 2, 3 tuh lu masih tipikal yang udah gue turutin aja apa yang disuruh sekolah. Lama-lama lu mulai ngerasa di luar sana lebih menarik gitu. Iya betul. Iya. Semakin lama, gue semakin ada semakin banyak kegiatan di luar gitu. Jadi sebenarnya salahnya tuh adalah pendidikan Indonesia. Pendidikan Indonesia. Pendidikan Indonesia tidak membuat pengajaran tuh menarik. Naikin gaji guru dong. Iya. Ayo dong. Guys, geser topiknya ke pendidikan di Indonesia. Gaji guru dong, ayo dong. Lu ketika matematika lu turun, pelajaran apa yang lu masih juara? Bahasa Inggris. Really? Gue bahasa Inggris hampir selalu paling pintar satu angkatan. I don't believe you. You don't believe me? I don't believe you. Try me, brother. Fucking bullshit, yo. Hey, no. You're fucking bullshit. No, I'm fucking bullshit, You're bro. telling me you have good English? Yes, pada zamannya. Pada zamannya? In the time. At the time, I was really good in English, man. Dari mana? Maksudnya bahasa Inggrisnya dari mana? Maksudnya serapan bahasa Inggris itu dari mana? Kenapa lu bagus bahasa Inggrisnya? No, sebenarnya mostly gue belum ada internet tuh. Iya,
Tapi udah gue main internet. SD pakai kabel telepon gue dulu. Emang iya? Iya, pakai kabel telepon. Gue cuma boleh sejam sehari. Internet masuk Indonesia, masuk dunia tuh tahun berapa sih? Gue pertama kali nyobain internet tuh waktu gue kuliah 97. Oh iya, Deng. Iya, gue lahir SD 2003. Bener, udah di internet, bener. 2 tahun kemudian YouTube lahir tuh, 2005. Oh, nah, iya, SD gue juga YouTube. Iya bener. Ke warnet biasanya. Wow. Udah internet ya, Telkomnet instan. Iya bener. Iya bener. Kalau telepon nyambungnya ke fax tuh. Yoi, bener. 080989 4 kali. Telkomnet instan. Yoi, keren. Kok lu nggak tahu sih? Masa tau? Oh, dia orang susah. Itu iklan TV ada terus. Umur lu berapa emang? Telkomnet instan. Lu lahir tahun berapa? Tuh, dia harusnya lebih tahu internet. Fix orang susah. Main nuduh aja gua. Oke. SD bahasa Inggris. Oke. Acara TV pada masa itu apa? Waktu lu kecil, SD. Acara TV pada masa. Gua tuh paling sering nontonnya Nickelodeon di La TV dulu. Wah, La TV anjing. La TV gua dulu. Milik Abdul Latif tuh. Oh iya. Yoi. La TV. Agak aneh kalau jujur agak aneh sih kalau ada orang relate La TV dengan Nickelodeon karena La TV terkenal dengan tete-tetean pada zamannya. Oh iya? Iya bener. Iya yang SMS dong itu kayak program-program sinetron seksi itu bener gue nggak bohong. SMS gue pernah lihat tuh malam-malam tengah malam. Iya ngapain lu lihat? Gak tahu waktu itu gue belum tidur. Ngapain? Waktu itu sama bokap. Karena bocah itu pasti ada nonton walaupun internet ya, tapi kan pasti ada program TV kayak Doraemon kayak apa kayak lu ingetnya Nickelodeon. Gue Nickelodeon yang lu paling suka apa? Chalk Zone. Hah? Chalk Zone. Apa tuh? Lu nggak tahu? Nggak tahu. Nickelodeon ada banyak. Chalk Zone gue nggak tahu. Chalk Zone. Terus Cat Dog. Cat Dog gue tahu. Iya. Lucu gila. Lucu parah. Lucu gila. Hey Arnold. Hey Arnold gue tahu. Iya. Chalk Zone gue nggak tahu. Chalk Zone itu apa berarti? Chalk Zone tuh Rudy Tabuti. Jadi dia di sekolah kalau dia pakai magic chalk-nya itu dia kalau bentuk huruf O, dia akan membuka portal ke dunia lain. Keren. Iya. Keren, semacam Doraemon tapi kalau Doraemon tuh di laci. Iya betul, dia harus bentuk huruf O. Kadang-kadang dia nggak sengaja dia lagi nulis biasa terus tok gitu terus dunia lainnya kebuka. Lucu gila. Wow. Ini apa? Jepang atau Amerika atau? Amerika ya? Iya. Chalk Zone. Oke. SMP men, SMP iya, SMP. SMP di mana? SMP Al-Azhar gua. Al-Azhar alhamdulillah. Alhamdulillah. Les ngajinya ada manfaatnya. Bener. Al-Azhar Bintaro gua. Albin. Yes sir. Apa Albin? Albin bener. Ya kan? Ada lagi Alpen tuh Pejaten. Kelapa Gading apa ya? Al-Azhar Kelapa Gading. Alding. Alkep. Al-Azhar Pusat. Alkep. Enggak bener, sumpah ada Al-Azhar Kelapa Gading. Apa ya? Apa ya singkatnya? Alak. Alkel. Alpa. Alken. Tapi sumpah ada Al-Azhar Kelapa Gading pasti ada singkatannya. Lu Al-Azhar Bintaro. Al-Azhar Bintaro. Sepanjang SD tuh? Pindah-pindah atau seluruh dari? Sepanjang SMP. Sepanjang SMP? Iya. Nggak pindah-pindah di situ Nggak, aja? di situ aja. Apa yang lu inget dari Al-Azhar Bintaro? Wah itu momen sekolah tuh kalau ditanya paling seru apa? SMP. SMP, oke. SMP. Sorry, by the way, kakak lu sama lu tuh selalu di sekolah yang sama? Enggak. SD misah? SMP doang yang sama tapi nggak ketemu. Karena walaupun beda 3 tahun, tapi angkatannya beda 4. Oh gitu. Iya. SD tapi bareng? SD nggak bareng. SD nggak bareng? Enggak. Gue SD Tunas Indonesia, Marco Citra Indonesia, yang berkebutuhan khusus itu. Iya, gue takut lupa. Berarti dia fix lu enggak. Lu kata orang tuh masukin aja kita. Iya, gue dari TK kayaknya udah sembuh. Kakak gue masih SD 6 tahun. Katanya kayaknya Marco lanjut aja dah. Iya, Marco lanjut aja dah. Iya, Marco. Iya. Baru bukan sembuh istilahnya ya, ternyata tidak terdiagnosa lah gitu. Tidak terdiagnosa, iya. Iya, gitu. betul. Tapi Marco jujur lu mungkin sih lu. Dia jadi dia di situ terus. Di situ terus. Lu terus SMP di Al-Azhar Bintaro. Dan lu bilang lu di situ paling banyak ceritanya. Iya. Kenapa? Sorry, gue ada cerita lagi soal kakak gue di Citra Indonesia. Dia punya temen. Pernah deketin dia. Bahasa Inggris pintu apa? Terus kakak jawab, door. Oh, kaget.
Klasik. Iya, tapi dia gitu. Oh, kayak gitu. Lempeng aja gitu. Lempeng Kayak gitu ya. gitu. Klasik. Gue pakai itu juga sekarang. Iya. Apa yang menarik dari masa SMP sehingga lu ngerasa lu selalu punya cerita di era SMP? Karena gue SMP pertama kali punya pacar. Terus pertama kalinya gue tahu pergaulan di luar rumah. Oh, itu dia. Ya, Itu dia. Oke, kita ke situ pergaulan di dulu. luar rumah, oke. Pergaulan luar rumah lu tuh berarti pergaulan SD kan? SD? Pergaulan SMP itu kan? SMP, iya. Jadi lu main keluar, punya circle baru. Iya. Pertemanan apa tuh di luar rumah? Dulu yang paling gue inget tuh zamannya, aduh malu gue, zamannya shuffle. Iya benar. Gitu benar. Balikin gitu. Yoi. Ada gini nih. Anjay. Liquid. Lah, kok itu tahun berapa? 2010 gue masuk Emang iya? SMP, iya. Fuck, gila. Lu masuk SMP 2010. 2011, gue bikin stand up comedy special, shuffle di atas panggung. Judulnya Bineka Tunggal Tawa. Gue shuffle. Sekarang gue malu, jujur kalau gue ngeliat, gue malu banget sih. Tapi gue nonton itu di Kompas. Oh iya benar ditayangin di Kompas, kayak gue lupa deh. Iya, waktu itu sempat ditayangin full di Kompas. Iya, YouTube. kayaknya sih. Tapi jujur gue sih malu sih. Kenapa, Bang? Emang lu gak malu? Tadi lu juga bilang malu, anjing. Enggak. Lu juga bilang lu malu, Ya siapa? kan gue nanya kenapa malunya. Ya, malu lah. Gak keren. Sekarang, tapi pada masanya, men. Dulu sih Fenomenal tuh. Kalau lu pada nggak bisa shuffling, gue curiga lu nggak bisa jalan sih kayaknya. Iya benar. Semua orang yang bisa jalan bisa shuffling. Dulu bahkan kalau misalnya mau dibilang gaul, itu tuh harus ikutan squat shuffle. Harus ikutan squat shuffle. Jadi dulu di SMP gua itu ada beberapa kriteria kalau lu mau dibilang anak gaul. Pertama masuk squat shuffle, kedua celananya skinny, ketiga pakai kacamata gede, frame-nya warna-warni. Ada yang merah, terus ada yang hijau gitu. Keempat nenteng-nenteng handuk kecil. Kenapa? Pernah nggak? Tahu nggak? Itu. Masa nenteng handuk? Iya, nenteng handuk kecil. Terus handuk kecilnya tuh tiap orang harus beda-beda. Emang iya? Iya, jadi skinny, bajunya dikeluarin, pakai kacamata. Ini anak SMP nih? Anak SMP, dulu anak SMP gue gitu. Anjing aneh banget. Shuffle squat itu namanya apa? Super shuffle. Keren, super shuffle. Iya, super shuffle. Di mana SMA lu? Di Jakarta Selatan. Dia tuh semi ini apa namanya? Semi swasta bukan. Semi swasta semi negeri gitulah. Mana ada sekolah semi swasta semi negeri? Ada. Dia Apa dia Al-Azhar 17 negeri? Jadi dia tuh ini apa binaan tentara gitu dulu pas pertama kali gue masuk. Prabowo Subianto. Kenapa dilepas? Prabowo Subianto. Presiden kita. Baru mau ngomong, lu gak suka sama presiden kita Prabowo Subianto. Yes sir. Dan gue nih lagi mau jembatani lu ke content creation dan apa namanya impersonation dan segala macamnya. Nih jembatannya di mana nih? Ya. SMA udah mulai kelakuannya. Iya, SMA. Nah, gue tuh dari SD, gue tuh suka banget ngimpersonate teman-teman gue yang suaranya aneh. Oh, dari SD sebenarnya. Iya. Gue tuh suka banget. Di kelas tuh gue juga istilahnya tuh kayak jadi class clown gitu, Bang. Oh. Suka banget kalau gue nyeletuk nih ketawa, ha gitu gue kayak. Gitu, gue nyeletuk nih, ini ya Bu, ha. Keren. Gitu. Dari SD tuh gue. Dari SD tuh ya. Gue suka banget nyeletuk. Iya. Iya. Dan impersonate-nya ngelanjut ke SMP, ngelanjut ke SMA. Ya. Mulai bikin konten yang ada begitunya kapan? Kuliah. Oh, sebelum nyampe situ, kita jeda dulu. Karena mau ada Q&A sama followers, betul ya? Oke. Ada pertanyaan yang lu jawab, nanti kita lanjutin lagi pembahasannya sampai ke ujung. Alright. Ini soalnya baru mau masuk SMA, udah mau sejam. Oke, ini pertanyaan dari Instagram. Kak Iyo. Oh, itu panggilan lu ya? Iya, gue panggil Iyo. Iyo. Mario. Kakak lo? Marco. Kok? Orang Cina Bako. ya? Dia dipanggilnya Bako. Bako tuh apa? Karena Bang anaknya Marco? Enggak, anaknya temen gue dulu nggak bisa ngomong Marco. Bako. Bako. Ini panggilan rumah atau panggilan di YouTube juga? Enggak, panggilan di sosial media lah. Bako. Bako. Lu Iyo? Gue Iyo. Iyo, apa tanggapan kakak kalau tim Mahi-Mahi beralih ke tim Mihu-Mihu? Anjing, gua nggak relate lagi. Apa ini guys? Menurut lo gimana? Menurut gua sih, jangan ya. Jangan. Menurut gue jangan. Menurut gua sih jangan. Mahi-mahi itu kan bahasa Hawaii, arti strong. Mihu-Mihu? Miu-miu itu artinya ini apa? Anjing, lu bohong sama gua ya? Enggak, bener-bener. Lu bohong sama gua lu? Enggak. Mahi-mahi itu cek aja di Google. Mahi-mahi itu Tapi Mihu-Mihu bukan Doomsday. Bukan Doomsday. Doomsday dia. Armageddon. Bohong.
Enggak beneran. Karena gue curiga nih. Miu-miu Apa itu mahi-mahi, men? Mahi-mahi itu lu begini nih. Coba lu dulu deh. Ini akan menjadi the best feeling ever. Coba. Lu di Belanda pernah gini kan? Pernah gini kan? Iya. Enak nggak? Enak. Nah, ini nih. Oke, apa? Gue mesti ngapain? Pertama gini dulu. Gini. Terus ke belakang. Ke belakang. Nah, tapi sambil ngomong mahi. Enggak, biasa aja. Oh my God. Anjing, gue dikerjain, please gue dikerjain. Woi, bangsat. Apa ini mahi-mahi? Beneran mahi. Lah mihu-mihu apa? Mihu. Anjing lu ya. Apa itu? Tadi lu bilang Armageddon. Iya, itu artinya ini kiamat. Kiamat mahi-mahi, stay Sebelah strong. mananya? Nih, mahi. Biasa aja. Nggak bisa disamain sama giting. Karena lu nggak percaya, kayak dihipnotis. Ayo, kamu harus percaya dulu. Hipnoterapi kan yang penting nomor 1 apa? Percaya. Make me believe. Oke. Mahi-mahi. Ya. Ini adalah nanti di 2054. Semua anak kecil Ya. tidak akan ada lagi main gadget. Mereka ngapain? Mahi-mahi. Gini. Jadi nanti kalau orang tuanya mahi-mahi lagi. Mau jadi apa kamu Mahi-mahi terus. Simpen mahi-mahinya. Gitu. Begitu. Kalau mihu-mihu. Kalau di masa depan ada yang mihu-mihu nggak? Ada miu-miu itu biasanya untuk apa koruptor gitu-gitu kan. Koruptor gitu. Kalau mau buat Karena ada mihu-mihu sih ada di penjara. Iya gini, kalau orang berbuat kejahatan gini-gini nih. Nggak, ini pasti tolol. Oke, kalau jawaban lu apa berarti? Ini dia lu tanggapan kakak kalau tim mahi-mahi beralih ke tim mihu-mihu. Kalian belum tahu esensi mahi-mahi aja sih itu aja. Nanti itu. pelajarin lagi aja deh. Next. Anjing ya. Ya. Pernah kesel sama bintang tamu podcast keluarga artis nggak? Karena apa? Nggak ada, Kok alhamdulillah. gue nggak pernah sih ke tempat lu? Waktu itu mau, cuma jadwalnya nggak ketemu, Bang. Mungkin karena gue mihu-mihu ya? Mungkin, jangan gitu lah, Bang. Ngapain sih miu? Gue agak bangga gue bisa nyambung loh. Gue masih ngeblend loh gue. Bagus, bagus. Umur berapa tadi? 29. Gue 46 loh men, gue masih bisa nyambung sama anak umur 29, gila gue nih. Iya. Podcast keluarga artis paling kesel siapa bintang tamunya? Nggak ada. Gak mungkin jawab lah dia guys. Enggak, beneran. Karena podcast keluarga artis tuh bintang tamunya tuh selalu gua sama Niki yang mau. Gue ganti deh, Niki siapa? Niki sepupu gua, co-hostnya. Oh dia ada, jadi lu berdua? Iya. Iyo sama Niki? Iya. Marco mana? Di rumah. Tahu gue lagi ngapain. Oh dia gak konten bareng podcastnya bukan sama lu? Enggak, tapi dia pernah jadi bintang tamu. Marco Marlo kan kakak ade podcast bareng. Oh iya, ini enggak. Kalau lu Marco sama Iyo gak bikin podcast? Enggak, dia bikin podcast namanya Postcode, dia sama istrinya. Siapa istrinya? Dia bisa kita. Dia mihu-mihu? Dia main-main pastilah. Oh dia mahi-mahi. Mahi-mahi. Yang mihu-mihu jadi siapa? Niki? Niki sama ini kayaknya Saddam Hussein. Semoga nasibnya Niki tidak sama dengan Saddam Hussein. Amin. Jadi Niki ini sepupu lu? Iya, sepupu gua. Sepupu lu, oke. Nah, yang paling difavoritin deh? Favorite episode? Ada nggak? Ada, Raisa. Sepupu lu kan? Iya, paling seru itu. Karena kita selalu bawa-bawa nama dia, terus akhirnya dia datang. Ya ini mah cuman lebaranan keluarga ini Memang, mah. namanya juga podcast keluarga artis. Iya juga sih. Iya. Iya. Seru itu. Mungkin Raisa. gua nggak diajak karena gua bukan keluarga ya? Enggak juga. Gue juga pernah ngajak Bang G Pamungkas pernah, Ting Ning pernah, Lah gua? agak lain pernah. Lu kan sibuk. Makanya jangan don't go Ada to the lagi US, sih. brother. Hah? Don't go to the US. Bener ya anjing? Bener. Gua samperin lu ya? Ih, mau banget gua. Awas lu ya. Gua Bener. cari. Lia! Ini jadwal Ayo dong, podcast men. keluarga Waktu artis. itu mau mens rea. Emang iya, Li? Tuh, bener. Bener, Bang. Gue tuh udah semangat banget, cuma gak ketemu. Emang lu tahu mereka, Li? Ya Allah, Li. Jangan. Dia mihu-mihu. Dia mihu-mihu. Maaf. Mihu-mihu maaf. Oke, next. Tapi aku mihu-mihu maaf katanya. Iya. Jujur kangen suara Ahok. Boleh lagi nggak sih, Kak? Udah tadi di awal. Udah tadi, Oke, udah. keluar lagi. Setelah nyobain main film, kepikiran untuk fokus di acting nggak? Silakan. Apalagi karena menurut gue sih highly talented, walaupun sebagai sutradara gue nggak punya hak untuk bilang siapa yang bagus siapa yang enggak ya, karena Iya. film gue kan nggak terlalu laku-laku amat. Tapi gimana menurut lu? Kalau ada yang nawarin, what kind of role will you find challenging to take on?
Kayak jadi penjahat kemarin kan kayak oke. Iya, tapi itu karena sebentar, itu challenging, cuma karena sebentar jadi Kurang. kayak nggak se-challenging itu. Oke. Tapi awal-awal tuh pas nyari gimana caranya gua Kayaknya paling challenging satu sih. Apa film yang pertama? Iya betul. Iya, itu challenging sih. Itu challenging banget karena Kristo maunya gua tuh jadi orang yang fake tapi berusaha untuk belong ke sana. Terus nggak mau ketahuan gitu-gitu loh. Jadi banyak layer sebenarnya. Oke. Tapi role apa? Gue tuh pengen banget sebenarnya ini jadi pakai apa namanya? Apa sih istilahnya itu prosthetics. Gue pengen jadi monster. Gue pengen jadi yang nggak kelihatan gue. Iya kayak Taslim di film Star Trek. Tahu nggak? Taslim kan pernah main Star Trek. Oh ya? Joe Taslim men. Gue tau Mortal Kombat. Sebelum Taslim tuh pertama kali main film luar tuh kan Fast and Furious. Ya. Tahu nggak? Tahu. Yang hantam mereka. Tahu nggak? Itu dia. Gimana sih? Siapa lagi yang bisa ngomong hantam mereka? Oh, gue pikir Vin Diesel ngomong. Mad Dog. Hantam mereka. Hantam mereka. Nggak di Fast and Furious, Taslim main jadi penjahat. Terus sutradaranya minta masukin bahasa lu dah. Kalau kill them, bahasa Indonesianya apa? Terus Taslim bilang hantam mereka. Udah pakai itu aja. Abis itu film kedua Hollywoodnya itu Star Trek. Dia jadi alien. Prostetik gitu. Yoi. Dia jadi anak buahnya Idris Elba. Oke. Jadi lu pengen kayak gitu-gitu? Iya, pengen gua. Tapi di Indonesia film yang bener-bener prostetik terus monster, paling itu tuh, Abadi Nanjaya. Tahu nggak? Lu nonton nggak? Nonton. Yang zombie kan. Lu suka nggak? Gue biasa aja sih. Gue suka gue. Ya gue liat review lu. Ya gue suka. Iya. Gue sangat zombie sih. Gue suka banget zombie. Nah iya, lu bilang kan awal lu subjektif banget karena lu suka zombie kan. Nah gue tuh sebenarnya untuk film zombie biasa aja. Tapi menurut gue itu revolutionary banget buat film Indonesia. Iyalah. Itu gila sih, dia berani banget bikin film zombie dan sebesar itu. Iya. Keren. Dan harapan selanjutnya lah. Harusnya kan ada zombie outbreak di Jakarta. Gue nggak sabar ngeliat itu. Tapi nanti lu nginget review gue ya. Ya nggak usah dibahas. Itu untuk lain kali aja. Tapi kalau misalnya ditawarin main zombie, mau. Nah. Tapi tergantung filmnya ya. Gue tuh harus karena gini, kalau milih-milih. Iya. Baru jadi aktor udah milih-milih. Nah gini semua orang tuh udah bilang gitu. Karena sebenarnya dari awal tuh gue nggak mau fokus ke film bang. Karena pertama memang kenapa? Emang film jelek? Enggak. Emang industri film tidak layak? Enggak. Gue tuh awalnya takut. Emang industri film nakutin? Itu ya. Itu ya. Nah terus terlebih tuh gue kayak ngerasa, aduh, kayaknya gue dapat uang dari pekerjaan gue sekarang udah enak deh gitu. Jadi gue ngerasa kalau ke film tuh harus yang gue suka banget gitu, biar gue tuh ngejalaninnya juga senang. Karena time consuming sih. Iya betul. Ada readingnya, syutingnya berapa belas hari. Walaupun mungkin di agak lain lu mungkin sehari. Iya gue sehari. Syuting. Oke. Next pertanyaan masih ada. Apa hal yang semua orang nggak tahu soal Niki? Sombong udah tahu ya. Niki nama panjangnya siapa sih? Niki Rahmat Putra. Niki Rahmat Putra. Oke. Apa yang orang nggak tahu soal Niki? Yang nggak tahu soal Niki apa ya? Kan dia sepupu lu. Bandel lu bandel. Bandelnya itu apa? Narkoba? Enggak sampai segitu dia. Apa dia? Apa ya? Bolos sekolah. Dia pernah dulu bolos sekolah ke gorong-gorong. Hah? Jokowi dia. Begini dia. Apain? Begini. Jadi di depan rumah dia. Oh, gue tahu yang begini itu ya. Terus dia begini. Nggak gitu. Jadi gorong-gorongnya tuh lebar gitu kan. Biasanya got kan kecil. Oh iya. Ini lebar terus tinggi. Iya. Terus dia gitu. Ngapain dia di situ ngapain? Ada Mas, Assalamualaikum. Keluar. Nggak ada orang nih gini. Kayak Physical Asia tau nggak lu? Tapi dia gini. Terus udah aja. Lu 15 menit. Anjing. Lama loh itu. 10-15 menit lah. Untuk apa dia melakukan itu? Karena dia malas sekolah. Dia mau pokoknya sampai sekolah dia tuh di depan rumahnya. Sampai bel sekolah bunyi. Dia udah nggak boleh masuk kan. Iya. Nanti dia akan balik lagi karena nyokapnya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udah nggak boleh masuk ya udahlah gitu. Badung. Ini Badung ini. Ya dia diam di situ. Iya. Terus om gue tahu. Om gue nggak marah cuma gini dong. Mau jadi Spider-Man kamu? Udah bisa diangkat dia. Menurut lu nakalan Niki nakalan lu? Nakalan Niki. Nah orang-orang tuh ngiranya karena nggak tahu ya karena penampilan gue lebih nakal. Gue tuh nggak merasa gue nggak badung sama sekali gue. Ya narkoba mah badung itu. Nggak ada gue bilang narkoba. Gonta ganti agama mah badung itu. Nggak ada.
Tato lu juga gede banget. Gak ada, mana ada tato, gak ada. Di perut, buka dong kalau. Jangan. Buka dong. Ini mau minta buka nggak? Jangan. Oke. Jangan. Masih ada pertanyaan atau habis? Oke, kita balik lagi dikit ya. Ya. SMA lu bilang, lu konten kuliah? Konten kuliah. Oke, kuliah di? Kuliah Trisakti. Sekarang namanya IPT Trisakti, Institut Pariwisata Trisakti. Dulu STP. Oh, dulu STP Trisakti. Iya, STPT, Sekolah Tinggi Pariwisata. Trisakti, oke. Ngambil apa di Trisakti? Perhotelan D4 gua. Perhotelan D4. Iya. Itu kalau di Bandung tuh NH. Betul. NH itu nomor satunya lah ya. Lu orang Bandung? Iya. NH. Karena perhotelan ya. Jadi kayaknya ada jurusan masak tuh. Chef gitu. Nah, di depan itu mahasiswa pada bikin dagangan tuh enak-enak semua. Dan itulah kesan gue terhadap kuliah perhotelan. Makanannya enak. Kuliah perhotelan lu gimana? Betul. Makanannya enak-enak? Enak-enak. Terus yang seru tuh setiap minggu ada mata kuliah kitchen resto. Jadi dari jam 7 sampai jam 12 itu kitchen. Yang jadi satu kelas tuh kitchen sama resto. Setengah kelas tuh kitchen, setengah kelas resto. Terus setelah jam 12 istirahat, dituker. Nah, yang kitchen itu masak untuk yang resto. Nah, yang resto bawa tamu. Keren. Iya, bawa tamunya bebas. Mau siapa aja, orang tua, siapa. Lu apa tadi lu bilang? Perhotelan gitu. Perhotelan? Ya. Benar atau tidak informasi yang gue dapat bahwa lu ngambil kuliah perhotelan karena lu suka check-in? Informasi dari siapa? Itu informasi dari siapa? Ada di insert. Nggak ada. Ada di kisah seputar selebritis. Wah. Tahu lagi gua. Bener nggak lu suka check-in? Nggak ada, siapa? Katanya lu suka Red Doors. Nggak ada. Siapa sih yang bikin deh? Niki. Pita kuning. Nih geng Mahi-Mahi. Enggak, Miho. Sorry, maksud gue Miho. Iya, Miho masuk ke fitnah bener. Tapi itu gua nggak. Tapi lu pilihan lu atau dapatnya di situ? Pilihan gua. Karena gua suka lihat nyokap gua masak dulu, terus gua tertarik kayak masak seru deh gitu. Gua mau lanjutin nyokap gua gitu. Interesting. Anak gue yang cowok sangat suka masak. Do you cook? Oh, dulu, sekarang udah enggak gua. Kenapa? Karena udah setelah lulus. Tapi masak takes commitment sih. Betul. Once you're in, kecenderungan nguliknya tinggi sekali. Masak tuh. Setuju. Dan komitmennya jadi susah. Jadi lu nggak mau masuk ke sana? Kayak gue tuh gini, gue tuh dulu aimnya adalah kalau gue udah punya banyak uang, gue mau buka bisnis F&B. Oh. Gitu. Jadi cara cari karena dulu gue udah dapat uang setelah gue lulus, gue dapat uangnya dari konten, makanya gue berhentiin masak dulu, walaupun sebenarnya bisa disambi sih. Cuma gue kayak ya udah deh gue konten dulu aja. Konten pertama lu tuh apa sih? Gue tuh dulu dari Ask FM, kalau lu tahu bang. Tahu gue ASFM. Nah, gue tuh dari Ask FM. ASFM tuh bukannya kayak lu bikin kuesioner gitu ya? Iya, jadi ditanya terus kita jawab. Iya. Iya, terus gue terus suka bikin cerita di Ask FM. Orang-orang nanya, gue jawab pakai cerita lucu gitu. Oh, this was what? Tahun berapa? 2000 something? 2014. 2014. Iya. And then you gain notoriety gitu, jadi terkenal. Iya betul. Habis itu gue pindah ke Instagram. Instagram konten apa? Instagram skit-skit gitu. Sama Marco? Enggak, sendiri gue. Oh, karena lu impersonate kayak gitu? Enggak impersonate dulu gue. Apa dulu? Gue tuh dulu kayak kalau misalnya Thanos ada di Indonesia gitu. Atau enggak orang yang abis nonton Harry Potter kalau misalnya mau sombong ke temennya gitu. Wow. Kayak gitu-gitu. Wow. Karena dulu gue suka banget nonton Vine, Bang. Kalau lu tahu. Iya, gue suka banget Vine, Iya, tapi juga. matinya cepet ya itu ya. Iya, sayang banget sih itu. Lu nggak sempet di Vine? Viners pindah semua tuh. Iya. Vine mati. Sebenarnya dibeli Twitter kalau nggak salah. Sempat dibeli Twitter. Iya betul, dibeli Twitter. Terus dia pindah, si Viners pindah ke Instagram kayaknya. Iya, karena Instagram baru ada video kan 2014-an itulah. Iya, betul. Iya, gue upload Vine cuma nggak ada yang naik kontennya. Cuma kayaknya cuma buat gue aja. Yang pertama kali naik apa? Apa kontennya? Iya. Oh ini, Pak Ahok jadi OP Warnet. Itu pertama kali naik tuh. Mulai dari situ tuh gue. Gimana? Apa ceritanya apa? Apa? Pak Ahok jadi OP Warnet itu gimana? Pak Ahok lagi duduk, terus ada yang mau bayar. Oh, itu operator kan? Operator. Ada yang mau bayar, tapi dia ngebohong. Dia mesen mie ayam juga, tapi dia nggak ngomong. Lucu banget lagi. Terus Ahoknya ngomel-ngomel. Iya gitu, lu mana mungkin? Kan gua lihat lu pesen Yamin tadi sana. Keren. Gitu. Terus mulai scale-nya, mulai ke podcast dan segala macam itu kapan? Podcast tuh baru Maret kemarin. Si podcast Keluarga artis ini ya. Oh ya? Iya. Karena radar gua tuh, lu tuh masuk radar gua justru di situ. Di Gede podcast banget kali ya? Alhamdulillah pada suka sih. Iya.
Jadi niche-nya si podcastnya apa? Kami tuh melibatkan orang-orang di keluarga kami. Contoh, episode awal-awalnya siapa aja? Bintang tamu awal. Iya. Bintang tamu awal sih Dustin. Dustin siapa? Dustin Tiffany. Lah kok bisa? Emang dia keluarga? Kasian banget keluarga. Bukan. Karena gini, jadi kami tuh mau bikin podcast keluarga artis ini. Awalnya karena gue sama Niki tuh suka banget ngobrol yang ngelantur. Ngelantur kayak kita tuh suka berandai-andai gitu. Kalau misalnya lu jadi ada di film Avengers gimana ya? Kalau misalnya lu ada di film ini gimana ya? Terus kita kayak, iya Thanos kalau misalnya tinggal di Indonesia gimana ya? Suka gitu-gitu tuh, tapi kita ketawa sendiri. Iya. Wah, lucu banget ya gitu. Gue ngerti kenapa ada Dustinnya sih. Nah, orang kalau suka main what if, suka main ngayal, ditaruh Dustin lucu sih jadinya. Betul, top of mind kami tuh Dustin. Yang kenal Dustin siapa? Gua. Oh, emang kenal atau emang lu coba-coba ngubungin Dustin.dm gitu? Kenal. Kenal di mana? Ini aneh banget sih. Gua kenal di mana ya? Gue pikir kenal sama Dustin itu cuma setan, pocong dan hantu-hantuan. Aneh banget tuh makhluk. Acara stand up deh kayaknya, terus ketemu. Kenalan, seingat gue ya. Gue suka nonton stand up. By the way, gue nggak, artis gue hilang. Gue pernah foto sama lu di Suci 3. Hah? Suci 3 atau Suci 4 ya? Yang pemenangnya Regen. Suci 4. Suci 4 ya? Iya. Gue nonton langsung di Balai Sarbini apa di mana ya itu? Oh iya? Lu umur berapa? Gue SMA. Anjir. Gue mau bawa fotonya cuma di hard disk artis gue hilang. Ngapain lu simpen? Tunjuk. Hah? Ngapain lu simpen? Kan foto sama idola. Ya Allah. Cuma bang gue foto sama lu, gue pakai baju polo garis-garis, terus gue kayak anjir lihat nih gue foto sama Panji sama Diki. Emang lu mengidolai gue? Iya, gue nonton lu mulu bang. Kalau lu mengidolai gue, apa klub sepak bola favorit gue? Ya Allah anjir. Sebut. Apa? Nah, nggak tahu anjing. Nggak tahu. Katanya lu ngefans sama gue. Ya ngefans nggak segitunya tapi. Ya, itu agak terlalu berlebihan. Iya agak terlalu berlebihan sih. Kalau ngefans sama gue, kemudian sampai mau membantu yayasan gue tuh ceritanya gimana? Ini kan lu kan bantuin Pita Kuning. Karena gue ada Pita Kuning, gue tau kan ini yayasan untuk membantu anak-anak yang cancer. Karena keluarga gue juga cancer, jadi gue sangat senang untuk membantu. Lu dihubungin sama salah satu dari mereka? Dihubungin. Lu tahu kalau Pita Kuning itu yayasan yang gue bantu dirikan, gue pemimpinnya tahu? Tahu, karena gue pernah nonton podcastnya juga yang sama Coki waktu itu pertama kali. Cerita masa kecilku? Iya. Oh iya, itu salah satu episode yang meledak juga itu. Iya. Jadi sebenarnya waktu cerita masa kecilku mulai, orang udah pada minta kan Coki sama Muslim. Oh. Tapi ditahan-tahan sampai akhir season 1 Muslim, awal season 2 Coki kalau. Iya. Oh lu nonton waktu itu? Gue nonton. Gue lagi suka banget sama Coki Muslim dulu. Semua yang ada Coki Muslim gue tonton. Jangan men, pengaruh buruk. Apalagi Coki, narkoba, tolol lu. Iya kan gue filter. Iya, tapi kalau Muslim oke. Muslim oke. Gua soalnya punya membership lifetime gratis makan Bebek Carok ya? Bebek Carok. Itu cuma ada 3 kartunya di dunia. Iya. Tapi lu pernah pakai nggak? Belum dikasih. Oh belum dikasih? Karena waktu itu gua ke New York terus belum sempat ketemu Muslim lagi. Oh. Tapi Anda sudah mengingatkan, saya akan ke sana. Ya. Anyway, karena lu ngebantuin gua berterima kasih sekali. Ini tuh podcast yang dihidupkan kembali karena kami mau mengumumkan bahwa sebuah inisiatif yang kami mulai di tahun 2013, umur berapa waktu itu? 2013, 16. Hah? Emang ya 16 tahun? Udah ngewe tuh. Waktu dia ngewe pertama kali, di tahun 2013, ada Shaper Hope. Sekarang kami punya inisiatif serupa, ada hubungan sama rambut, namanya Cepak Bola. Di Cepak Bola, kami mencoba untuk melakukan acara charity dengan DNA sepak bola. Karena sepak bola banyak pecinta, banyak peminatnya, kami butuh banyak bantuan untuk sosialisasi tentang kanker pada anak. Kemudian syukur-syukur kita bisa mengumpulkan dana dan donasi untuk ngebantu adik-adik pasien kanker. Nih, si cerita masa kecilku ini sebenarnya pengen ngingetin bahwa buat kita tuh cerita masa kecilnya kayak tadi gue sama Iyo ini aja. Anjay, Iyo gue. Gokil, men. Gue sama Iyo ini cerita soal masa kecil kami berdua yang kayaknya tuh sesuatu yang selewatannya padahal itu berharga sekali. Ini aja jadi hiburan, tapi ini juga sesuatu yang diidamkan sama adik-adik pasien kanker yang lagi kami bantu. Di Pita Kuning ada sejumlah pasien kanker yang butuh support, perhatian dan bantuan dari lu. Iyo udah bantuin ngasih, ini kan waktu yang dia pakai ini sejam lebih bisa dipakai untuk job sebenarnya, tapi dia hadir ke sini, dia hadir di sini bawa cloud dan viewership, orang-orang jadi tahu soal Pita Kuning dan soal Cepak Bola. Pokoknya terkait Cepak Bola, follow aja @pita_kuning di IG, dan di IG juga bisa follow @cepak_bola.
Gue pengen ngobrol sama dia soal sepak bola, tapi dia benci bola kata dia. Gue nggak benci. Gue benci. Gak benci, gue nggak ngikutin. I di Nggak Io ngikutin. adalah benci. Gak ada gila, gak ada. Benci. M apa Manchester? M pada Mario adalah mampus bola. Gak ada kok gitu nih mihu pasti nih. Kalau Marco suka bola nggak? Apalagi dia. Dua-duanya sama-sama. Sama-sama. Iya. Kalau Ko pada Marco adalah koit sepak bola gitu. Itu iya benar, itu benar tuh. Ya itu benar tuh. Marco kacau banget. Parah dia, benci dia sepak bola. Ki-nya tuh kill sepak bola. Nah, Niki bisa diadu tuh sama lu. Kenapa? Ilmu bolanya. Dia pernah jadi timnas football manager. Hah? Sorry, Ultimate Team. FIFA Ultimate Team. Yes sir. Dia pernah jadi timnas. Pernah jadi timnas. Mana ada timnas? Ikutan kejuaraan. Emang iya? Iya, benar. Ih, Sejago itu dia. respect. Dia gila bola. Parah. Tapi dia mihu-mihu sih. Dia miu-miu jangan. Gua kurang sama mihu-mihu. Miu-miu ya jangan Gue antar tuh fit call mahi-mahi aja. banget, men. Iya. Yang nggak boleh tuh maho-maho. Itu nggak ada di miu-miu sama mahi aja. Oh, ada. Tapi Marco, Iyo, makasih banyak udah Thank you juga Bang Panji. Terima kasih Sama-sama. banyak. Ternyata gue cukup relatable sama anak muda umur 29 tahun. Yes sir. Untuk lo yang pengen tahu siapa lagi diundang di cerita masa kecil gue, pantau terus aja di YouTube Pita Kuning. Thank you, bye-bye. Bye-bye. Mahi-mahi coba Bang Panji. Mahi-mahi. Mahi. Thank you Bang Panji. Good talk, man. Good talk.